Halo, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita telah masuk ke pekan ke-11. Di pekan ini kita akan belajar tentang hasil kali dalam. Mengapa hasil kali dalam penting? Ruang vektor yang pertama kali Anda kenal adalah ruang vektor R2 dan R3. Di sana Anda bisa menghitung panjang vektor atau jarak antara dua vektor. Kemudian Anda juga bisa menghitung sudut antar dua vektor atau keortogonalan dengan menggunakan hasil kali titik. Kemudian sifat esensial dari R2 dan R3 diangkat menjadi definisi ruang vektor umum. Sehingga kita mendapatkan contoh-contoh lain dari ruang vektor seperti ruang polinom, ruang matriks, dan ruang fungsi. Di ruang vektor ini kita belum mengenal konsep panjang, belum mengenal konsep keortogonalan, serta konsep geometri lainnya. Sebagai contoh, jika kita mempunyai sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A-nya adalah matriks 1, 1, 2, 2, 3, 3, kemudian B-nya adalah vektor 1, 0, 0, SPL ini tidak mempunyai solusi, artinya vektor B, yaitu vektor 1, 0, 0, tidak berada di ruang kolom A. Namun, kita masih bisa mencari vektor Y di R2 sehingga jarak AY dengan vektor B ini paling dekat dibandingkan dengan vektor Y yang lainnya. Artinya, kita bisa mencari vektor di ruang kolom A yang jaraknya paling dekat dengan vektor B. Nah, bagaimana jika kasus ini berada di ruang vektor yang lain, misalkan ruang polinom? Misalkan P1 dan P2 adalah polinom, dan W adalah subruang yang dibangun oleh P1 dan P2. Kemudian misalkan P3 merupakan polinom yang tidak berada di W. Kita ingin mencari P4 di W yang jaraknya paling dekat dengan P3. Untuk mencari polinom P3 seperti ini, kita memerlukan konsep jarak atau konsep panjang. Konsep inilah yang akan diinduksi oleh hasil kali dalam. Baik, kita lihat definisi hasil kali dalam. Misalkan V ruang vektor atas real, fungsi kurung sudut V cross V ke R. V cross V di sini artinya adalah himpunan pasangan A, B dengan A dan B di V. Dikatakan hasil kali dalam jika untuk setiap U, V, dan W di ruang vektor V, dan untuk setiap skalar alfa berlaku 4 aksioma berikut ini. Yang selanjutnya kita sebut sebagai aksioma hasil kali dalam. Selanjutnya, ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam kita sebut ruang hasil kali dalam. Contoh hasil kali titik di Rn, yaitu kurung sudut X, Y, yang didefinisikan sebagai penjumlahan X, Y, ini merupakan hasil kali dalam di Rn. Contoh kedua, kurung sudut U, V yang didefinisikan sebagai 2U1V1 ditambah 3U2V2 untuk setiap U dan V di R2 merupakan hasil kali dalam. Kita lihat mengapa. Ambil U, V, dan W di R2 serta skalar alfa. Yang pertama, kurung sudut U, V didefinisikan seperti ini. Karena UI dan VI merupakan bilangan real,
maka komutatif sehingga kita dapatkan sama dengan seperti ini. Dan ini merupakan kurung sudut V, U. Jadi kita dapatkan U, V sama dengan V, U. Poin kedua, U tambah V, W didefinisikan berdasarkan definisi adalah 2 di dalam kurung U1 tambah V1, kemudian dikali W1, ditambah 3 kali U2 tambah V2 dikali W2. Karena UI, VI, dan WI merupakan bilangan real, sehingga kita dapatkan hasil ini. Dan ini adalah U, W ditambah V, W. Poin ketiga, alfa U, V berdasarkan definisi adalah 2 dikali alfa U1 V1 ditambah 3 alfa 2 V2. Kemudian karena mereka semua adalah bilangan real, maka alfa bisa kita keluarkan sehingga sama dengan alfa dikalikan dengan 2U1 V1 ditambah 3U2 V2, dan itu adalah alfa dikalikan dengan U, V. Jadi benar bahwa alfa U, V sama dengan alfa dikalikan dengan hasil kali dalam U dan V. Poin keempat, V, V berdasarkan definisi adalah 2V1 V1 tambah 3V2 V2 atau sama dengan 2V1 kuadrat ditambah 3V2 kuadrat. Karena V1 kuadrat dan V2 kuadrat merupakan bilangan kuadrat sehingga tidak negatif, maka kita dapatkan 2V1 kuadrat tambah 3V2 kuadrat, ini juga tidak negatif. Atau dengan kata lain, V, V tidak negatif. Di poin keempat ini kita membuktikan dua hal. Satu hal lainnya adalah jika V, V sama dengan 0, maka kita dapatkan 2V1 kuadrat tambah 3V2 kuadrat sama dengan 0. Karena V1 kuadrat dan V2 kuadrat tak negatif, maka ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V1 dan V2 sama dengan 0. Dengan kata lain, jika dan hanya jika V merupakan vektor 0. Selanjutnya kita lihat contoh yang bukan hasil kali dalam. Kurung sudut U, V yang didefinisikan sebagai 2U1 V1 dikurang 3U2 V2. Jadi perbedaannya dengan di slide sebelumnya adalah di sini tandanya adalah negatif. Untuk setiap U dan V di R2, ini bukan merupakan hasil kali dalam. Mengapa? Kita bisa mengambil U sama dengan 1,4, kemudian hitung bahwa U, U adalah bilangan negatif. Jadi, tidak memenuhi aksioma yang keempat. Dengan hasil kali dalam yang pendefinisiannya atau aksiomanya diangkat dari sifat esensial hasil kali titik, maka kita dapat mendefinisikan panjang dan jarak seperti halnya mendefinisikan panjang dan jarak dengan hasil kali titik. Misalkan P ruang hasil kali dalam, panjang vektor V kecil adalah akar dari hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri. Jarak antara dua vektor U dan V dinotasikan dengan DU, V, didefinisikan sama dengan panjang dari selisih U dan V, yaitu akar dari hasil kali dalam U min V dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, seperti halnya di hasil kali titik, di R2 dan R3, vektor dengan panjang 1 disebut vektor satuan. Berikut adalah teorema yang berkaitan dengan panjang dan jarak di hasil kali dalam. Jika U dan V adalah anggota di ruang hasil kali dalam V dan alfa merupakan skalar, maka berlaku 4 sifat berikut ini. Kita akan buktikan sifat B dan C, sedangkan sifat A dan D
Saya tinggalkan sebagai latihan untuk Anda. Ambil sembarang vektor V kecil di ruang hasil kali dalam V, serta skalar alfa. Perhatikan bahwa panjang kuadrat dari alfa V berdasarkan definisi, ini adalah hasil kali dalam alfa V dengan dirinya sendiri. Kemudian, berdasarkan aksioma 3, hasil kali dalam alfa V dengan dirinya sendiri sama dengan alfa dikalikan dengan hasil kali dalam V dengan alfa V. Selanjutnya dengan menggunakan aksioma 1, V, alfa V kita balik menjadi alfa V, V. Kemudian menggunakan aksioma 3 kembali, kita dapatkan sama dengan alfa kuadrat dikalikan dengan hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri. Dan berdasarkan definisi itu adalah alfa kuadrat dikalikan dengan panjang V dikuadratkan. Karena panjang alfa V tidak negatif, maka kita dapat akarkan kedua ruas dan hasil akarnya keduanya tak negatif, yaitu panjang alfa V sama dengan mutlak alfa dikalikan dengan panjang V. Selanjutnya, kita ambil sembarang dua vektor U dan V di ruang hasil kali dalam V. Jarak antara U dan V didefinisikan sebagai panjang U dikurang V. Dan ini dapat kita tulis sebagai min 1 dikalikan dengan min 1 dikalikan dengan U min V. Karena U min V adalah unsur di ruang vektor, maka min 1 dikalikan dengan U min V adalah inverse dari U min V terhadap penjumlahan. Dan inverse dari U min V terhadap penjumlahan adalah V min U. Selanjutnya dari bagian B kita dapatkan bahwa ini sama dengan nilai mutlak min 1 dikalikan dengan panjang V min U, yang artinya sama dengan panjang V min U. Sekarang kita lihat lingkaran yang tidak biasa, yaitu lingkaran yang berada di ruang hasil kali dalam dengan hasil kali dalamnya bukan merupakan hasil kali titik. Yang pertama kita lihat dulu lingkaran yang normal yang biasa kita kenal. Jadi lingkaran yang berada di R2 dengan hasil kali dalamnya adalah hasil kali titik. Kemudian yang kedua adalah lingkaran di R2 yang hasil kali dalamnya bukan merupakan hasil kali titik. Untuk bagian A, kita ambil misalkan U adalah titik di lingkaran satuan, maka jarak U dengan titik 0, atau kalau kita pandang sebagai vektor, maka jarak vektor U dengan vektor 0 itu adalah 1, yang sama dengan panjang vektor U. Dari definisi hasil kali titik, kita dapatkan panjang vektor U adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan ini sama dengan 1, artinya kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi lingkaran satuannya, sketsanya adalah sebagai berikut, yaitu lingkaran yang biasa kita kenal. Yang kedua, kita lihat lingkaran satuan di R2 yang dilengkapi dengan hasil kali dalam, di mana hasil kali dalamnya bukan merupakan hasil kali titik. Misalkan U adalah titik di lingkaran satuan tersebut, maka jarak titik U dengan titik 0 sama dengan 1. Atau kalau kita pandang sebagai vektor, maka jarak vektor U dengan vektor 0 sama dengan 1. Yang sama dengan panjang vektor U. Berdasarkan definisi hasil kali dalamnya, panjang vektor U sama dengan akar 1/9 X kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat. Artinya kita punya
Setiap titik X, Y di lingkaran satuan tersebut, maka X, Y memenuhi persamaan ini. Dengan demikian, sketsa dari lingkaran satuannya adalah sebagai berikut. Kita melihat ini, normalnya ini bukan merupakan lingkaran, tetapi merupakan elips. Namun, dengan definisi hasil kali dalam yang diberikan, ini merupakan lingkaran. Dari aksioma-aksioma ruang hasil kali dalam, kita dapat menurunkan 5 sifat berikut. Sifat ini tidak akan saya buktikan di sini. Saya tinggalkan sebagai tugas untuk Anda. Sebagai latihan, Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut. Nomor 1 dan nomor 2 adalah teorema-teorema, bukti teorema-teorema yang saya tinggalkan sebagai latihan untuk Anda. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di video berikutnya.